Nah, pemirsa, saat ini Yufa sedang berada di komplek pemakaman Sultan Malikus Saleh. Nah, Sultan Malikus Saleh ini adalah sultan pertama yang memimpin kerajaan Samudra Pasai. Sebagaimana kita tahu, kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar yang ada di Nusantara. Konon, dulunya sultan yang bernama asli Merah Silu ini adalah seorang mu'alaf dan menjadi sultan pertama yang beragama Islam yang ada di Nusantara. Sultan Malikus Saleh ini kurang lebih memimpin selama 29 tahun. Dan dulunya banyak saudagar kaya yang datang dari negeri Cina, Persia, Arab, bahkan India yang datang untuk melakukan perniagaan. Wah, ternyata dari dulu kerajaan Samudra Pasai ini sudah sangat terkenal loh hingga ke pelosok negeri. Yuk kita langsung ke dalam aja ya. Nah pemirsa, Yufa sudah di depan komplek pemakaman dari Sultan Malikus Saleh. Nah kita langsung masuk ke dalam aja ya untuk lihat kondisinya seperti apa. Tapi sebelum itu, untuk masuk ke dalam kita wajib berpakaian muslim. Jadi di sini kita diberikan sarung ya. Kita pakai dulu ya sarungnya ya. Nah pemirsa, saat ini Yufa sudah memakai sarung yang artinya kita sudah bisa nih melihat kondisi pemakamannya. Nah, di sini ada informasi, inskripsi nisan kepala dan juga epitaf nisan kaki. Nanti kita akan melihat di nisan kepala dan kakinya itu sudah bertuliskan bahasa Arab yang artinya dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan mereka mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat kepadanya. Keridaan dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang sangat besar. Nah, kalau untuk tulisan di epitaf nisan kakinya itu juga bertuliskan bahasa Arab yang artinya inilah kubur orang yang dirahmati lagi diampuni, yang bertakwa lagi pemberi nasihat, yang berasal dari keturunan yang terhormat dan terkenal lagi pemurah, yang ahli ibah lagi pembebas, yang digelar dengan Sultan Malik As-Saleh, yang meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 696 sejak perpindahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah melimpahkan rahmat ke atas pusaranya dan menjadikan surga sebagai tempat kediamannya. Dengan kehormatan asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah pemirsa, kita langsung lihat aja ya bagaimana kondisi dari makam Sultan Malikus Saleh. Yuk. Nah pemirsa, sebagaimana yang kita lihat bahwa pemakaman Sultan Malikus Saleh ini sangat terawat dan sangat bersih. Hal ini juga karena penduduk sekitar sangat menjaga kebersihan dari komplek pemakaman ini. Pemirsa bisa melihat bahwa di sini diletakkan batu putih dan juga dipasang oleh keramik marmer. Hal ini juga untuk menjaga agar makam ini tetap terawat sampai nanti. Biasanya kita melihat banyak nisan-nisan ataupun makam yang tua itu sudah tidak terawat, tapi hal ini berbeda dengan makam Sultan Malik As-Saleh ini. Nah pemirsa, saat ini adalah batu nisan bagian kakinya. Nah di sini tertulis dalam bahasa Arab. Sudah sangat lama ya, tetapi kondisi nisan ini masih sangat awet dan terjaga. Bahkan inskripsi di nisannya itu pun masih terlihat sangat jelas. Nah pemirsa, di samping makam Sultan Malik As-Saleh ini ada satu makam lagi.
As-Saleh yang bernama Sultan Malik Az-Zahir. Nah, makam ini sudah berusia ratusan tahun, tetapi seperti yang kita lihat, makamnya masih terlihat sangat kokoh dan awet. Karena selama ini masyarakat di sini juga sangat menjaga dari kondisi makam ini. Bahkan kita juga dapat melihat lebih jelas bahwa tulisan inskripsi di bagian kepala makam ini masih sangat terlihat jelas, pemirsa. Yang artinya tadi sudah Hifa bacakan di depan. Nah pemirsa, kalau tadi kita berada di komplek pemakaman Sultan Malik As-Saleh, sekarang kita berada di komplek makam Putra Narissyah. Nah, Putra Narissyah ini masih satu keturunan dengan Sultan Malik As-Saleh. Dulunya, Putra Narissyah ini dikenal sebagai tokoh pemimpin wanita yang sangat masyhur. Dulu dia memimpin mulai dari tahun 1416 hingga 1428 Masehi. Yuk kita langsung ke dalam aja. Nah pemirsa, di komplek makam Narissyah ini sudah ada QR-nya loh, jadi kita bisa langsung saja scan dan baca untuk informasi lengkap di dalamnya. Kita coba ya. Nah pemirsa, Yufa baru aja nge-scan QR yang ada di sini dan kita bisa lihat bersama bahwa cukup lengkap informasi tentang kompleks makam Narissyah ini. Tidak hanya tentang penjelasan, tapi juga ada video di dalamnya. Jadi kita bisa mengetahui lebih banyak tentang makam Narissyah ini. Nah pemirsa, menurut dari informasi yang kita scan tadi bahwa makam Putra Narissyah ini terbuat dari batu pualam yang menurut para ahli didatangkan dari Gujarat. Nah pemirsa, kita dapat lihat bersama bahwa di makam ini terdapat inskripsi ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Nah pemirsa bisa melihat di sini tertulis ayat Yasin dan juga kalimat syahadat, Asmaul Husna dan ayat-ayat Al-Qurannya. Sangat indah bukan? Nah pemirsa, kalau yang di sebelahnya ini adalah makam dari Sultan Zainal Abidin yang merupakan ayah kandung dari Sultanah Narissyah. Nah pemirsa, di sana ada penjaga makamnya. Jadi kita langsung ke sana aja untuk ngobrol lebih lanjut tentang sejarah dari makam ini. Yuk. Ya baiklah, mungkin menyangkut tentang keturunan daripada Sultan Al-Malik As-Saleh, itu seorang perempuan hidup di permulaan abad ke-9. Mungkin secara detail tentang pemerintahan beliau sampai sekarang kita masih melacaknya, tentang bagaimana kiprah beliau hingga diangkat menjadi seorang pemimpin ummah pada masa tersebut. Mungkin batu nisan sudah memberikan sedikit gambaran raut umum mengenai kepemimpinan beliau, karena di mana nisannya yang begitu mewah, begitu istimewa, bahkan terindah nomor 1 di Asia Tenggara. Bahkan semua para ahli menduga tentang kepemimpinan beliau. Di masa pemerintahannya, Islam mencapai puncak-puncak kegemilangan. Bahkan di makam beliau pula itu terpahat itu surat Yasin, di mana surat Yasin tersebut itu bukan satu ayat, tapi satu surah, 83 ayat. Yang mungkin si pemahat itu sengaja memberikan Yasin, memahat surat Yasin tersebut, karena Yasin dalam hadis Al-Badawi Rasulullah menerangkan itu jantungnya Al-Quran.
dan beliau pun diibaratkan seperti jantung tanah Sumatera dan jantung negeri-negeri Islam Asia Tenggara. Jadi kenapa saya sebutkan Sumatera ataupun Sumatra, dan kemudian hari ini semua orang mengenalnya ataupun selalu mengingat-ingat tentang kerajaan Samudra Pasai. Tapi jauh sebelumnya, di mana cerita ataupun catatan-catatan seperti perjalanan Abu Abdullah Muhammad yang terkenal Ibnu Battuta tersebut, beliau menceritakan tentang negeri Sumatra ataupun Sumatera, ataupun hari ini terkenal Samudra Pasai. Yang disayangkan hari ini kita tidak bisa merubahnya karena samudra itu sudah terlanjur populer. Tapi kenapa hari ini pun sangat terkenal tentang samudra? Setelah kita selidiki dan semua informasi kita kutip, ternyata itu hasil daripada dialek-dialek para penjelajah yang datang di berbagai kawasan belahan dunia Islam ataupun Eropah. Jadi mereka bervariasi tentang pengucapan negeri ini. Oh, Seperti yaitu dari Venesia, Italia yang namanya Marco Polo, anak Niccolo Polo dan pamannya bernama Mafio Polo. Dia ceritakan Samara. Samara. Kemudian daripada Cina, Laksamana Shenghu dan beberapa juru bahasanya menyebutkan itu Samantala. Kemudian daripada Portugal, yang dimana Tom Pires menyebutkan di abad ke-16, dia menyebutnya Somotra. Jadi variasi pengucapan negeri ini karena banyak pendatang-pendatang yang datang di berbagai kawasan belahan dunia. Kisah Sumatera ataupun kisah kemudian berdirinya sebuah kerajaan besar, kerajaan terkuat di dunia, bahkan 5 daripada kerajaan yang disebutkan terkuat dan terbesar dunia, dengan cerita yang berbeda daripada kerajaan Sumatera dan Bandar Raja Darussalam. Itu kisah yang sangat besar, sangat menakjubkan, di mana kisah tentang pengibaran bendera kebesaran Aceh berkibar di permulaan abad ke-10. Wah, terima kasih banyak ya Bang ya atas informasi yang sangat jelas, mulai dari silsilah keluarga hingga kepemimpinannya. Mungkin ke depan nanti Iva bisa menceritakan kembali kepada keluarga dan teman-teman bagaimana sih sosok si Sultanah Narisyah ini. Mungkin Iva mau izin pamit ya Bang ya, mau lihat-lihat lagi tentang kondisi makamnya. Terima kasih banyak Bang. Ya. Assalamualaikum Bang. Salam. Jadi Yufa mau lihat nih Bang, koleksi peninggalan apa aja sih yang ada di museum ini? Mungkin Baik. Abang bisa temani Yufa ke dalam ya. Baik, boleh. Yuk kita lihat Yuk koleksi. pemirsa ikut kita ya. Mungkin pertama sekali kalau di ruang lobi museum ini kita langsung berhadapan dengan beberapa koleksi daripada museum ini yang menjadi salah satu masterpiece di Museum Islam Samudra Pasai, yaitu keragaman batu nisan tipologi Samudra Pasai yang kita pajangkan di sini. Semisal di sini kita bisa melihat ada peta sebaran batu nisan Samudra Pasai. Itu dimulai dari Sumatera Utara, yaitu di kawasan Deli Serdang, kawasan Deli Serdang hingga ke Banda Aceh. Itu ada sebaran batu nisannya. Batu nisan berukir tipologi Samudra Pasai. Untuk contoh-contoh sampel-sampel batu nisannya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada keragaman beberapa bentuk tipologi batu nisan Samudra Pasai dari Banda Aceh, dari Sumatera Utara. Ini semisal yang di Sumatera Utara. Jadi bahan bakunya dia tetap sama, yaitu batu andesit, batu andesit ataupun batu kali ataupun batu sungai, dibentuk dalam beragam model, tapi memiliki bentuk khusus yang sama. Nah, di sini bisa kita lihat dengan ragam ukirannya, ukiran inskripsi ataupun kaligrafi yang menghiasi di berbagai sudut batu nisan itu sendiri. Berarti bentuknya beda-beda Bang ya? Bentuknya beda-beda, tapi
memiliki konsep yang sama dalam Konsep yang pembentukan itu sama. sendiri. Oke. Masih di dekat sini bisa kita lihat ini adalah struktur bangunan. Jadi di Samudra Pasai memang kita sangat sulit untuk bisa melihat bagaimana bentuk arsitektur Samudra Pasai itu sendiri. Karena sesuai dengan laporan Ibnu Battuta abad ke-14, memang konstruksi bangunan Samudra Pasai itu terbuat dari kayu-kayu yang indah, dituliskan dalam buku Rihlah Ibnu Battuta tersebut. Makanya kita tidak bisa melihat lagi bagaimana bentuk daripada bangunan Kesultanan Samudra Pasai. Di sini kita masih bisa melihat bentuk fondasinya. Artefak fondasinya, semisal ini adalah batu laterit. Batu laterit ini biasa digunakan untuk benteng pertahanan. Bahkan di Malaka itu ada satu kawasan benteng Portugis dinamakannya, terbuat dari batu laterit yang melingkar satu kawasan. Itu sudah masuk ke dalam UNESCO, sudah masuk dalam pengenalan UNESCO. Kemudian ada batu umpak, ini adalah batu untuk penyangga tiang dari kayu. Jadi begini bentuknya. Kemudian ada batu bata merah yang memang ukurannya sendiri kita bisa melihat dengan batu bata sekarang lebih besar. Dan tingkat ketahanannya, mungkin komposisi daripada bahan bakunya sendiri mungkin lebih padat yang ini, sehingga masih bisa kita saksikan masih utuh dia. Padahal usianya sudah 600 tahun. Di dalam bisa kita lihat lagi. Nah, di sini mungkin langsung kita dihadapkan dengan Taman Para Sultan. Ini kita namakan galeri pajang foto ini dengan galeri Taman Para Sultan. Di sini kita bisa melihat rentetan sultan yang berkuasa di Samudra Pasai. Dimulai dari Sultan Al-Malik As-Salih sampai sultan yang terakhir. Di sini dipajang 18 tokoh Samudra Pasai yang masih bisa ditemukan pusaranya. Kemudian di belakang kita mungkin ini, di belakang kita ini salah satu ornamen yang paling ikonik di batu nisan Samudra Pasai, yaitu lambang miskah ataupun kandil. Nah, jadi miskah ataupun kandil ini rupanya memiliki filosofis yang sangat mendalam di Samudra Pasai. Kandil ataupun miskah ini bermaknakan lentera. Lentera ini adalah lampu ataupun penerang, di mana Samudra Pasai adalah penerima ataupun yang menerima serta mengembangkan Islam untuk pertama sekali di Asia Tenggara. Jadi Samudra Pasai adalah lampu ataupun penerang untuk kawasan yang lain yang masih gelap di zamannya. Jadi seperti ini. Ini adalah lambang yang sangat ikonik dari tinggalan sejarah Samudra Pasai. Berarti setiap relief yang ada di batu nisan itu ada maknanya sendiri ya, Bang? Ada filosofis yang bisa kita ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini masih deretan para sultan, jajaran para sultan, dan di sini adalah kompleksnya, kompleks sultan itu sendiri. Mulai dari ini kompleks pemakaman kedua ataupun yang biasa disebut dengan kompleks makam Nahrasya. Di sini dimakamkan 1 orang sultanah dan 4 orang sultan. 4 orang sultan ada di dalam situ. Kemudian yang kedua ataupun yang disebut dengan kompleks makam Bate Bale ataupun secara periodisasi sejarah disebut dengan periode ketiga, di mana di sini ada 120 makam. 11 diantaranya bergelar sultan dan 1 orang sultanah, sedangkan yang lain adalah kerabat istana semua. Nah, jadi ini adalah salah satu kompleks kesultanan terbesar yang ada di Asia Tenggara. Ini adalah replika batu nisan marmer. Nah, jadi ini yang menarik di Samudra Pasai, kita memiliki batu nisan impor. Impor. Ini tipologi batu nisan ini ataupun batu nisan Kambai ini disebut batu nisan Kambai karena asal daerah produksi batu nisan ini adalah di Kambai di India. Jadi bahan baku daripada batu ini tidak ada di Asia Tenggara. Jadi konstruksi dengan batu marmer ataupun batu pualam ini sengaja diimpor dari negeri asalnya yaitu Kambai. Di sini kita bisa melihat ada 3 tokoh diantaranya yang terbuat dari batu nisan Kambai. Ada Siti Rahiman binti Al-Malik Al-Mu'azzam, kemudian ada Sidi Abdullah Al-Abbasi, ini adalah keturunan daripada Khalifah Abbasiyah di Mesir. Kemudian ada Naina Husamuddin dari Persia.
tipologi batu nisan ini sendiri di Samudra Pasai itu ada 12. Ada 12 batu nisan yang terbuat dari batu marmer. Kalau ini adalah batu nisan Samudra Pasainya. Ini batu kali ataupun batu andesit yang kita pajang di museum ini adalah benda yang sudah tercecer di lapangan, sudah kita tidak tahu lagi posisi aslinya di mana, sudah terbuang. Jadi kita hadirkan di museum ini sebagai edukasi dan sebagai bahan kajian untuk orang-orang yang datang ke sini untuk melakukan kajiannya. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana pahatan inskripsinya, kemudian ada juga ornamen-ornamen yang menghiasi di bagian relung daripada batu nisan ini sendiri. Nah, di sebelah sini seperti namanya ini adalah vitrin ataupun tempat koleksi numismatik ataupun sistem moneter zaman Samudra Pasai. Di sini bisa kita lihat ragam bentuk daripada koin ataupun mata uang yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah Samudra Pasai. Ada yang terbuat dari emas, nah, yang biasa orang Aceh itu menyebutnya dengan dirham. Kemudian ada satu lagi yang terbuat dari timah putih yang biasa disebut dengan ke. Kalau yang ini Bang, karena bentuknya agak lebih tebal daripada yang ini. Ini kebetulan koin yang berasal dari luar Samudra Pasai. Tapi itu berlaku di Samudra Pasai. Koin ini adalah milik daripada Sultan Muhammad Tughlaq di Delhi, di India. Jadi di sini juga membuktikan keakraban hubungan antara Samudra Pasai dengan Kesultanan India. Ya. Karena dulunya juga banyak sultan-sultan dari negara-negara seperti Cina, India yang datang ke sini untuk berniaga, Bang ya. Bahkan koin Cina juga ada di sini. Jadi Samudra Pasai ini sangat kosmopolit dengan bangsa-bangsa luar. Ini adalah koin Sultan Malaka, Sultan Muzaffar Shah. Kemudian ini adalah media barter dari Kesultanan ataupun Kerajaan Sriwijaya. Itu dari timah putih. Oh, timah. Cuman karena ini sudah mengendap lama dalam tanah, sudah jadi artefak yang tidak kita bersihkan lagi, masih menjaga bentuk aslinya. Jadi di koin ini yang menariknya seperti kita lihat di situ itu ada tulisan semua itu. Tulisan setiap sultan yang berkuasa pada masa itu mengeluarkan koin atas namanya. Jadi semua sultan itu mengeluarkan koin atas namanya. Itu nama-nama sultan yang mengeluarkan koin. Zainal Abidin, Salahuddin, Muhammad Malik Ad-Dahir, Ahmad Malik Ad-Dahir. Berarti setiap sultan yang memimpin itu mereka mengeluarkan dirham itu atas namanya sendiri ya. Gitu. Gitu pemirsa, kita lihat lagi ke sana ya. Nah, kalau ini masih sama dengan yang miskah tadi, ini juga bagian daripada ornamen ataupun seni floris yang banyak digambarkan di bagian nisan Samudra Pasai. Karena kita tahu dalam Islam sedikit ada kontroversi apabila ada seni lukis yang bentuk daripada binatang ataupun makhluk hidup lainnya selain floris. Jadi itu tumbuhan, itu yang umum kita temukan di Samudra Pasai. Bahkan bentuknya sangat feminim. Nah, ini kita temukan di batu nisan perempuan ini. Karena kalau kita pikir zaman dulu itu kita bilang teknologi belum ada, tapi mereka sangat kreatif. Bagaimana mereka bisa menemukan relief-relief motif yang seperti bagus seperti ini ya, Bang. Bahkan mereka bisa mengukir di atas batu yang tingkat kekerasannya itu sudah luar biasa. Kalau sekarang tidak ada pun, jarang kita lihat ada seniman yang mengukir di atas batu yang besar keras seperti itu. Bagi orang yang ingin mencari referensi tentang bagaimana sebenarnya apa-apa yang dituliskan oleh orang luar terhadap kehebatan Samudra Pasai, ada kita pamer di ruangan ini. Mungkin yang paling tua di atas itu bisa kita lihat angka tahun yang paling tua itu adalah milik daripada Ibnu Battuta yang datang ke Samudra Pasai pada pertengahan abad ke-14 Masehi. Ini adalah kitab beliau ataupun buku catatan beliau yang bernama Tuhfatun Nadar ataupun Rihlah Ibnu Battuta, di mana Ibnu Battuta waktu datang ke sini menyebutkan bahwa ini dengan nama Madinatus Sumutrah. Ini namanya Madinah Sumutrah. Jadi kota Sumutrah ataupun kota Samudra Pasai.
Nah, kemudian untuk kawasan yang luasnya, beliau menyebutnya dengan Jaziratul Jawa ataupun Jazirah Jawa ataupun Jawi kita kenal sekarang untuk penyebutan kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi untuk dulu itu kawasan Asia Tenggara itu Ibnu Battuta menyebutnya dengan Jazirah Jawi. Kalau untuk kota Samudra Pasainya disebut dengan Madinah Sumatera. Ya, ini periode paling tua mungkin untuk catatan Ibnu Battuta, di mana Ibnu Battuta dalam tulisan ini juga menuliskan tentang bagaimana beliau disambut oleh seorang sultan yang sangat rendah hati bernama Sultan Al-Malik Ad-Dahir. Sultan itu bermazhab Syafi'i yang berjalan salat Jumat ke masjid dengan berjalan kaki, yang rendah hatinya tidak menunggang kuda ataupun segala macamnya, dan setiap habis sholat dia langsung duduk dengan ahli-ahli fikih untuk membicarakan tentang agama. Nah, jadi di sini juga salah satu catatan yang penting bahwa di Samudra Pasai itu menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i abad ke-14 Masehi. Bahkan mazhab tersebut masih jadi mayoritas di Indonesia. Ini catatan salah satu catatan yang paling tua tentang penyebutan mazhab Syafi'i di Asia Tenggara ada di Samudra Pasai. Jadi begitulah isi koleksi Museum Islam Samudra Pasai yang bisa menampilkan khazanah ataupun tinggalan sejarah zaman Samudra Pasai yang sudah kita lihat tadi, mulai dari taman para sultan, kemudian ragam corak batu nisannya, kemudian numismatiknya, hingga yang paling fundamental yaitu catatan para penjelajah di Samudra Pasai. Dan itu mudah-mudahan bisa menjadi ibrah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana kegemilangan Samudra Pasai di masa itu bisa kita implementasikan di masa yang akan datang. Oke Bang, makasih banyak ya Bang ya udah kasih informasi yang sangat lengkap. Dan ini menjadi wawasan baru nih untuk IFA. Dan kita sebagai generasi muda harusnya itu tidak pernah lupa dan harus tahu nih tentang sejarah kita, karena kalau bukan kita yang akan memberitahu ke anak cucu kita nanti siapa lagi. Oke Bang, makasih banyak ya Bang. Setelah mendengar penjelasan dari Bang Soekarna yang sangat memahami sejarah Samudra Pasai, telah melengkapi informasi dan rasa keingintahuan saya bagaimana kemasyhuran dan kejayaan kerajaan Samudra Pasai yang pada masanya sangat disegani hingga di kawasan Asia Tenggara. Dan cerita-cerita itu terukir pada nisan para sultan yang pernah berkuasa, serta manuskrip para penjelajah dahulu yang saat ini masih tersimpan sangat rapi di berbagai museum di dunia. Semoga sejarah kejayaan Samudra Pasai ini dapat terus menginspirasi sebagaimana sebuah kerajaan begitu dikagumi oleh bangsa lain.